Pak Jokowi dalam 1 tahun terakhir ini sudah 4 kali melakukan reshuffle terhadap kabinet kerjanya. Apa kira-kira penyebabnya? Dia ingin menunjukkan ke Pak Prabowo betapa all out-nya dia dalam mengawal proses transisi. Ya, bukan kemarin lah, beberapa hari yang lalu Pak Jokowi mengajak lagi para influencer ke IKN. Itu IKN itu ibu kota negara atau sebetulnya tempat piknik sih, destinasi wisata. Si influencernya diajak ke sana terus mau ngapain gitu. Nah, pertanyaan hari ini, salah satu influencer yang cukup terkenal tapi saya nggak kenal. Coba tolong, ini siapa nih? Tolong di zoom ya. Saya nggak kenal ini. Kalau katanya influencer, saya mohon maaf, saya nggak tahu nih. Saya nggak tahu juga apa kemarin diajak Pak Jokowi ke IKN atau tidak. Tapi menarik nih teman-teman ya, kalau kita bicara IKN tentunya kita bicara Pak Jokowi. Kalau kita bicara Pak Jokowi, kita juga bicara tentang kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Pak Jokowi dalam 1 tahun terakhir ini sudah 4 kali melakukan reshuffle terhadap kabinet kerjanya. Apa kira-kira penyebabnya? Kalau itu di akhir malam, maka saya yakin pertanyaan kenapa Pak Jokowi melakukan reshuffle, kalau diundang 5 narasumber pasti 5-5-nya akan menjawab itu kan hak prerogatif presiden. Kalau bahas kabinet munculnya prerogatif presiden terus, nggak enak. Sebetulnya itu bukan cuma tentang prerogatif presiden, tapi juga tentang kepentingan Pak Jokowi. Yang terakhir lah, ada Sudaryono, Thomas Jiwandono, dan satu lagi yang mendampingi Bahlil sebagai Menteri Investasi. Kita bahas yang 2 lah. Pak Thomas Jiwandono hadir untuk mempersiapkan APBN masa pemerintahannya Pak Prabowo. Yang kedua, Pak Sudaryono yang tadinya digadang-gadang sebagai Gubernur Jawa Tengah sekarang sudah menjadi Wakil Menteri Pertanian. Ini nampaknya kalau yang terakhir menurut saya Pak Jokowi ingin menunjukkan ke Pak Prabowo betapa all out-nya dia dalam mengawal proses transisi menuju kepemimpinan Pak Prabowo. Jadi Pak Jokowi memberikan berbagai fasilitas. Terlepas Thomas Jiwandono adalah keponakannya Pak Prabowo dan katanya banyak orang lain sebetulnya yang bisa ditugaskan sebagai wakil menteri, tapi itu sudah diputuskan. Ya, apakah nanti ada keponakan Pak Prabowo lagi yang naik? Ya itu juga nanti akan diputuskan. Kita nggak tahu. Tapi kalaupun ada, kelihatannya rakyat juga sudah mulai pasrah terhadap munculnya semangat-semangat nepotisme itu. Ya memang supaya lebih mudah koordinasi dan lain-lain, tapi ya sudahlah. Balik lagi ke Pak Jokowi ya, tentang IKN nih. Ini sebetulnya kalau menurut saya IKN itu harusnya tidak mengenyampingkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan lebih besar. Jadi maksud saya gini loh, kalau itu IKN nggak bisa jadi, ya belum bisa dipakai, nggak usah dipaksa. Kepemimpinan bangsa dan negara lebih penting. Mau saya begini, kalau misalnya Pak Prabowo kemudian sebagai presiden dipaksa kerja di sana, sementara anggota DPR-nya ada di Jakarta, itu menurut saya tidak pas. Harusnya presiden sebagai pemimpin pemerintahan atau kepala pemerintahan, kepala negara, itu pindah ke ibu kota negara dengan perangkat lengkap. Perangkatnya. Jadi bukan cuma Pak Prabowo doang. Kalau Pak Prabowo doang sendiri ke sana, yang lain di Jakarta itu namanya Pak Prabowo piknik. Dan IKN saya yakin bukan tempat yang oke itu buat berwisata. Jadi maksud saya kalau emang belum siap ya udah diakui aja belum siap gitu, tenang aja. Dan kemudian pelantikannya Pak Prabowo kan harus di ibu kota negara. Nah kalau ibu kota negaranya belum bisa diputuskan pindah ke IKN berarti kan tetap di Jakarta. Sementara Jakarta udah jadi DKJ, daerah khusus Jakarta, nggak pakai istimewa lagi.
Ya nggak apa-apa juga, diubah lagi juga boleh gitu. Yang paling penting adalah kepentingan bangsa dan negara tidak dinomorduakan. Itu kan sudah sampai ada hak konsesi penggunaan tanah lahan ya, sampai 190 tahun. Berarti 4 turunan lah ya, baru habis itu. Mudah-mudahan tetap jadi bagian dari Indonesia. Tapi kalau sampai 190 tahun aja nggak ada yang mau, berarti itu masalah emang tuh tempat. Saya nggak mau ngebahas lah. Nanti orang nyebut IKN jin buang anaknya jadi tangkep. Udah nggak usah lah. Ya kita doakan saja supaya IKN itu jadi emang benar-benar bermanfaat untuk Indonesia. Nah, Pak Jokowi memulai masa jabatan dia atau terpilih sebagai presiden dengan pencitraan. Mungkin dia ingin juga mengakhiri dengan pencitraan. Menurut saya nggak perlu. Tapi sebaiknya Pak Jokowi memberikan yang nyata untuk Indonesia, yang terlihat real untuk Indonesia. Apa? Misalnya harga-harga barang, ya, atau kurs rupiah terhadap dolar, atau lapangan pekerjaan, atau investasi yang bermanfaat. Kemudian hutang juga semakin kecil. Mendingan yang begitu-begitu daripada kemudian ada pencitraan-pencitraan lagi yang dilakukan seolah-olah semuanya baik. Apa yang dilakukan dengan influencer itu menurut saya sih kurang tepat ya. Karena buat apa ngajak influencer ke sana dan kemudian cuma diperlihatkan hal-hal yang bagus-bagus saja supaya influencernya cerita-cerita. Emangnya disangkanya influencer kalau udah kayak gitu rakyat masih percaya? Kan belum tentu, Pak Jokowi. Influencer paling canggih saat ini, yang paling dipercaya itu, daripada ngusung ada Atta Halilintar lah, Gading Martin lah, segala macam itu, mendingan ajak Pak Prabowo. Nanti biar Pak Prabowo cerita. Ceritanya gampang. Kalau Pak Prabowo senang sama IKN, dia pasti sukarela berkantor di sana. Terus ngajak minimal, ya, fraksi Gerindra, DPR itu juga berkantor di sana. Gitu. Tapi kalau Pak Prabowo-nya nggak suka kan, ya dia nggak akan berkantor di sana. Atau Pak Jokowi mau ngetes anaknya, Pak Gibran, ngantor di sana. Sekolah buat Janetes sudah ada belum? Kan kasihan kalau Janetesnya di Jakarta, Pak Gibrannya di IKN, jauh. Nah, jadi ini memang judulnya nih reshuffle ya. Tapi banyak hal sebetulnya yang ingin disampaikan rakyat kepada Pak Jokowi. Kalau saya sih menilainya di ujung-ujung ini memang sebaiknya dia memberikan hal yang konkret kepada Indonesia dan untuk Indonesia. Karena sejujurnya saya merindukan Pak Jokowi dan mungkin juga rakyat Indonesia banyak yang merindukan Pak Jokowi di awal masa dia menjadi presiden. Sangat tulus, sederhana, pagi sore. Ya bukan ya, tapi sederhana kan dia. Nah itu kita merindukan itulah Pak Jokowi yang seperti itu, yang kerja-kerja gitu ya. Tidak lagi pencitraan-pencitraan. Ya, oleh karena itu jangan lupa teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk menulis komennya. Harapan-harapan juga bolehlah kepada Pak Jokowi di masa-masa akhir masa jabatannya ini mau gimana. Kemudian masa-masa jabatannya Pak Gibran ternyata kolektor mainan ya. Boleh juga tuh. Mahal-mahal juga mainannya. Bagus. Enggak, saya juga banyak kok kolektor mainan juga ada. Buku juga ada saya. Mungkin itu kemarin Pak Gibran buku-bukunya nggak kelihatan. Yang diperlihatkan memang mainannya. Itu banyak pop art kali ya. Bagus lah ya. Tetap di channel ini Satgas Kritik. Saya Henry Satrio. Ini kita mau kasih lah ini perkenalan satu-satu ya. Ini ada krunya, ada 102 orang ya. Coba coba siapa namanya? Ya kamu namamu. Nah, terus siapa lagi? Astria, Ijal, Rama, Repai, siapa namanya bener?
Anda itu nanti dicoret dari slip gaji loh. Hadi, terus ada Albert, ada Rina, segala macam di belakang. Karena Satgas Kritik ini bukan cuma keseruan politik sebetulnya, tapi bagaimana kita menggelitik supaya pemerintah lebih memperhatikan rakyat kecil sehingga kita tidak lagi menjadi bangsa yang kecil. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa meraih cita-citanya sebagai pemimpin Asia. Ya. Nah, kita undang Pak Prabowo dong sini, nggak bisa ya? Boleh. Hah? Kan cuma 5 menit ya. Jadi Pak Prabowo kita hadir sini. Nanti duduk. Kalau Pak Prabowo sini duduknya di mana? Jadi kita berdua gitu. Nanti Mas Gibran marah kalau kita berdua. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.